Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi dalam program ini, Panggilan Iman. Dan saya selalu membagikan kebenaran firman Tuhan atau renungan yang tentunya memberkati pengharapan kita, kekuatan di dalam iman karena firman Tuhan. Dan tema saya berbicara tentang aku berharga karena Tuhan. Berharga tentu tidak bicara tentang harus memiliki harta yang melimpah, uang yang banyak, kedudukan yang hebat, yang tinggi. Tidak demikian. Mungkin itu penilaian dunia, tetapi aku berharga oleh Tuhan karena Dia sungguh mengasihi kita. Kita akan belajar dalam kitab Amsal 11. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami mohon belas kasih-Mu. Berikan hikmat pengertian untuk kami bisa mengerti, memahami, dan kami melakukannya. Karena kami berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita buka Amsal 11. Amsal 11 di ayat yang ke-2. Ya. Ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Ya. Keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Maksudnya adalah Tuhan sangat membenci orang yang angkuh atau orang yang sombong. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Dan ini tidak bisa ditukar dengan apapun, dibeli atau disogok dengan apapun. Tetapi Tuhan mencari orang yang rendah hati. Karena orang yang angkuh akan mengalami cemooh, dihina, dimaki-maki, orang akan benci, bahkan mengeluarkan kata kutuk-kutuk. Nah, ayat 2 dikatakan tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, Tuhan mau kita selalu rendah hati. Ya, apapun kehidupan kita, sehebat apapun tetaplah rendah hati. Itulah yang dimaksud dengan aku berharga. Ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kena sendiri, kena batunya sendiri. Tetapi orang yang jujur inilah yang sulit. Banyak orang yang hebat, yang cerdas, yang pintar, yang diakui oleh dunia. Tetapi untuk yang jujur dan yang tulus ini sangat sulit dialami. Sangat sulit ditemukan. Tetapi anak-anak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau bisa. Kita tidak sempurna, tetapi Tuhan yang akan sempurnakan kita. Selama kita yakin di dalam Dia. Belajar selalu untuk tetap jujur dan tulus hati. Ayat yang ke-4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya. Hartanya tidak berguna. Contoh, terjadi gempa bumi atau tsunami atau apapun bencana alam. Sehebat apapun harta kita, bisa lenyap, bisa hilang. Makanya hati kita jangan sampai syarat, rakus, serakah dengan harta. Nanti kalau terjadi yang demikian, kita bisa dukanya yang mendalam. Bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan lagi. Nah, ayat 4 dikatakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman yang kita baca, Alkitab. Yang kita taati. Engkau adalah orang benar. Ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ya, saleh di sini tidak sekedar rajin, tidak sekedar rutinitas,
Tetapi saleh di sini artinya dia berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Itu yang disebut dengan kesalehan. Karena terlalu banyak orang yang menjalankan keagamaan, terlalu banyak orang yang menjalankan ritual dalam keagamaan, tetapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau bilang, engkau orang saleh. Apa yang dimaksud? Engkau mentaati firman Tuhan. Engkau mau hidup bersama dengan Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan diri kita, engkau mau hidup bersama dengan Tuhan. Yaitu dengan cara berakar, bertumbuh, dan berbuah. Iman saudara, kerohanian saudara. Ayat yang ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ya, ada pembedaan. Orang jujur pasti disertai dengan kebenaran. Itu pondasinya. Ya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsu. Nafsu yang sesat, nafsu yang salah. Itulah tempat permainan roja atau setan atau iblis. Orang yang berkhianat akan tertangkap oleh hawa nafsunya. Artinya kena akibatnya sendiri. Ayat yang ke-7, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Pengharapan orang fasik gagal sampai hari matinya. Orang fasik ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang menolak Tuhan, Allah yang esa. Orang yang meremehkan, menghina, mentertawakan. Pokoknya menolak Tuhan. Yang kedua, orang fasik adalah orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak mau bertobat. Tidak mau menjalankan, tidak mau hidup, tidak mau mengasihi Tuhan, tidak berani bayar harga pikul salib, tidak berani. Tidak mau mengambil komitmen untuk Tuhan. Nah, ini yang disebut juga orang fasik. Tahu dia tentang Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankan sepenuhnya hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 8, Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, orang benar diselamatkan. Masa sukar akan terjadi. Tapi kalau engkau benar di mata Tuhan, selalu ada dipelihara oleh Tuhan. Selalu. Jadi jangan takut, sebab Tuhan beserta saudara. Apapun usaha saudara, pekerjaan saudara, selama saudara menjadi orang benar, hidup seturut dengan apa mau Tuhan, keinginan hati Tuhan, engkau dipelihara oleh Tuhan. Tuhan jamin. Tuhan itu hebat. Dia bisa membuka jalan saat tiada jalan. Ya, ayat 8. Lalu orang fasik menggantikannya. Menggantikan apa? Menggantikan masa kesukaran. Jadi orang fasik yang meremehkan Tuhan, yang menolak Tuhan, yang tidak serius dengan Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh, justru dia mengalami kesukaran, penderitaan, terganti posisinya. Jadi saudara, luar biasa hikmat Tuhan. Maka dari itu engkau berharga di mata Tuhan. Dan ayat 9, Amsal 11 ayat 9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Iya saudara. Seperti pencuri membinasakan atau membunuh si perampok. Sama-sama berdosa, sama-sama sial, sama-sama jahat. Ya, itulah yang digambarkan orang fasik membinasakan. Ya, sengsara. Binasa itu bicara sengsara. Nanti binasa yang kekal di api neraka. Tetapi selama di dunia ini dia sengsara. Ya, membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Pengetahuan adalah firman-Nya.
bukan pengetahuan seperti SD, SMP, atau SMA, bukan itu, tetapi pengetahuan firman-Nya. Ayat yang ke-10, bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ya, saudara, ada dua pembedaan lagi. Orang benar mujur, ya, orang benar pasti hidupnya mujur. Mungkin kelihatannya sementara waktu, tanda kutip, sengsara. Tetapi Alkitab mencatat dengan tegas hikmat dari kitab Amsal. Bila orang benar mujur, wow, ya, mujur, beria-rialah kota. Artinya diri kita bisa menjadi dampak bagi kota kita, bagi wilayah kita, sekeliling kita akan menjadi dampak karena hidupmu berbeda, hidupmu punya kebenaran, ya. Tetapi orang fasik binasa, gemuruhlah. Ya, yang terjadi adalah apa? Tekanan, kehancuran. Amsal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ada dampak, ada fungsi yang berbeda. Berkat orang jujur berkembang, memperkembangkan kota. Semakin tersiar, semakin efek atau dampak yang sangat luas. Itu berkat orang mujur. Itu berkat orang jujur. Ya, luar biasa hikmat Tuhan. Alami karena engkau berharga di mata Tuhan. Ayat yang ke-12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa yang menghina sesamanya, dia itu bodoh. Dia tidak sadar. Seringkali gampang menghina orang, tetapi dirinya juga banyak kekurangan. Tetapi orang yang pandai di sini adalah orang yang bijak, yang punya pemahaman tentang Tuhan, pengertian, ya, hikmat Tuhan, atau solusi dari Tuhan. Dia berdiam diri. Arti berdiam diri itu menunjukkan orang itu tabah, orang itu menilai secara mendalam. Tidak sembrono, tidak gelisah, tidak karu-karuan, ya. Bukan itu. Itulah orang pandai. Adalah orang benar yang hidup mau mengikuti jalan Tuhan. Ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Amin. Ya. Siapa yang mengumpat? Ini sebuah lambang atau gambaran. Siapa yang menyimpan hal-hal yang buruk akan terlihat, akan terbuka. Sehebat apapun tupai melompat akan jatuh juga. Tetapi siapa yang setia? Tuhan mencari orang yang setia saat ini. Setiakah kau mengasihi Tuhan dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan apapun, masihkah engkau tetap setia mengikut Tuhan? Ya. Ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Ya, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi orang benar itu selalu ada nasihat. Nasihat kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara. Itu nasihat yang paling diperlukan. Jangan hanya satu orang saja, dan jangan pergi ke nasihat yang salah. Nasihat-nasihat orang-orang duniawi tentu tidak kena, tidak klop, tidak sama. Harus nasihatnya lewat orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Ayat yang terakhir 15.
Amsal 11 ayat 15, sangat malanglah orang yang lain, orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Ya, ini kalimat yang penuh dengan makna, hikmat ya. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Dan terakhir ayat 16, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Amin. Ya, seorang perempuan yang baik hati beroleh hormat. Artinya setiap kita manusia yang melakukan kebaikan akan mengalami hormat dari Tuhan dan juga terhadap manusia. Itu saja yang saya bisa bagikan, renungan firman Tuhan. Saya percaya kita berharga di mata Tuhan, bukan soal harta, uang, jabatan, tetapi karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan setia kepada kita. Alamilah engkau berharga di mata Tuhan, sekalipun berat masalahmu, apapun kondisimu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.